Apa sebenarnya penolakan polisi? Sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Winardi, Kabid Humas Polda Aceh, dan Muhammad Kodrat, Kepala Operasional YLBHI LBH Banda Aceh. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Selamat Mbak sore. Stephanie. Baik, saya ingin ke Pak Kodrat terlebih dahulu. Pak Kodrat, bisa ceritakan kembali kepada kami secara singkat seperti apa sebenarnya kronologi pada saat Anda mendampingi korban percobaan pemerkosaan yang kemudian laporannya ditolak di Polresta Banda Aceh. Baik, kebetulan di hari Senin itu kantor kami didatangi oleh si korban yang meminta pendampingan hukum karena dia mengalami percobaan tindak pidana. Nah, dari situ kami mendampinginya ke Polresta Banda Aceh, tetapi di pintu penjagaan awalnya kami dilarang masuk karena eh, tidak memiliki aplikasi peduli lindungi dan tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin si korban dan ibunya waktu itu. Tetapi ada di antara beberapa dua orang pengabdi bantuan hukum kami yang memiliki sertifikat vaksin. Nah, setelah itu kami diperbolehkan masuk ke ruang SPKT. Nah, setelah di ruang SPKT, ketika ingin melakukan pelaporan, lagi-lagi petugas SPKT menanyakan apakah si korban ini sudah memiliki sertifikat vaksin atau belum. Nah, kebetulan si korban ini memang orang yang ada penyakit yang tidak bisa divaksin. Itu sudah dijelaskan kepada petugas SPKT, tetapi petugas SPKT waktu itu meminta surat keterangan yang menyatakan si korban ini tidak bisa divaksin. Nah, waktu itu si korban tidak bisa menunjukkan surat itu berhubung suratnya itu tidak dibawa. Lalu petugas SPKT tetap bersikeras bahwa kalau ingin laporannya itu dibuat, diterima, si korban harus vaksin dulu, baru setelah itu bisa membuat laporan, begitu. Nah, Baik. setelah itu kami berinisiatif untuk memindah lokasi pembuatan laporan. Jadi dari Polres kami pergi ke Polda. Nah, sesampai di Polda memang sertifikat vaksin itu tidak menjadi syarat. Artinya si penyidik waktu itu kami di unit PPA. Yang petugas di situ yang menerima kami memang tidak meminta surat vaksin, artinya kami bisa memberikan laporan, akan tetapi setelah dilakukan proses wawancara kami meminta surat tanda bukti lapor, tapi petugas itu berkeberatan menerbitkan surat tanda bukti lapor dengan alasan bahwa si pelaku, identitas maupun ciri-ciri pelaku itu belum jelas, begitu kurang lebih kronologisnya. Baik, artinya kesimpulannya sampai saat ini laporannya belum bisa diproses. Kami beranggapan sampai sekarang laporannya itu belum diterima karena STBL tidak diterbitkan. Baik. Baik, Pak Winardi, sebelum kita bahas mengenai Siap. kasusnya, saya ingin konfirmasi dulu, apakah benar sertifikat vaksin menjadi syarat bagi masyarakat yang membutuhkan layanan polisi di wilayah hukum Polda Aceh? Ya, jadi izin menjelaskan Mbak bahwa kita di sentra pelayanan kepolisian, kita sudah pasang aplikasi Peduli Lindungi. Dan itu sudah ada QR code, baik itu mulai pintu masuk Polda ataupun Polres, kemudian di pelayanan termasuk SPKT. Nah, aplikasi Peduli Lindungi ini bertujuan adalah untuk mengkontrol ya, wilayah atau membatasi gerak masyarakat agar tidak tergampang kena COVID-19. Dan kita juga menjamin dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi ini, kita menjamin sentra pelayanan kita itu dalam situasi hijau. Artinya masyarakat yang masuk ke sana itu sudah tervaksin. Dan kalau memang masyarakat itu belum divaksin, kami menawarkan untuk melaksanakan vaksin di sentra-sentra vaksin yang sudah ada. Dan kalaupun masyarakat itu ternyata mengalami ada penyakit bawaan dan kami juga sudah menawarkan akan memberikan pemeriksaan oleh dokter dan nanti akan kita keluarkan surat keterangan dokternya, seperti itu Mbak. Jadi Peduli Lindungi ini kita menjamin bahwa sentra-sentra pelayanan kepolisian itu aman dari COVID-19, seperti itu Mbak. Artinya untuk masyarakat yang tidak bisa vaksin karena kondisi kesehatan atau riwayat penyakit, apakah bisa mendapatkan layanan di kantor-kantor polisi di Aceh? Oh, tetap dapat pelayanan Mbak, karena mereka ada surat keterangan dari dokter. Dan kalaupun mereka tidak bisa menunjukkan seperti yang dialami oleh adik kita korban tadi, kita menawarkan untuk pemeriksaan dokter. Kita ada dokter boleh dari Polres, di Polda, untuk melakukan pemeriksaan kenapa dan alasannya. Apalagi
Kalau sudah ada penyakit komorbid, bawaan dan sebagainya, pasti akan kita keluarkan. Yang kita harapkan adalah yang masyarakat sadar. Ya, untuk diketahui bahwa di Aceh ini, Mbak, itu paling nomor 3 dari bawah vaksinasi secara nasional. Kita hanya 28%, sementara capaian Indonesia 58%. Jadi kita mendorong masyarakat agar mereka mau untuk vaksin sebagai salah satu ikhtiar mereka untuk kemana-mana paling tidak terjadi fatalisme pada saat mereka nanti terkena dari virus COVID ini. Baik, Seperti itu, kalau Mbak. dari kronologi Pak Kodrat tadi pada saat di SPKT Polresta Banda Aceh, laporan korban ditolak karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan tidak bisa atau belum bisa vaksin. Apakah prosedurnya memang seperti itu, Pak Winardi? Jadi saya perlu mengkoreksi dari pendapat Mas Kodrat tadi bahwa kita tidak pernah menolak laporan yang dari masyarakat, terutama apalagi terjadi laporan pidana. Ya kita pada kejadian di Polresta Banda itu sudah ditawarkan yang korban untuk dilakukan vaksin. Kemudian korban menjawab bahwa yang bersangkutan tidak bisa divaksin karena ada penyakit bawaan. Nah di situ juga kita tawarkan juga untuk ada dokter untuk memeriksa dan menerbitkan surat keterangan. Lagi korban juga menolak seperti itu. Dan selanjutnya korban dan penasihat hukum ya dengan kesadaran sendirinya meninggalkan Polres. Selanjutnya ke Polda. Nah, di saat di Polda kita pada saat hari Senin itu memang belum dipasang QR code Peduli Lindungi, baru kita pasang hari Selasa untuk di Polda. Dan sekarang di Polda dan sentra-sentra pelayanan di Polda itu sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, begitu sampai di unit PPA, itu sudah dilakukan interview, kemudian tanya jawab dan sebagainya. Cuma pada saat terjadi tanya jawab itu pihak yang lebih mewawancarain itu polisi pria, Pak, laki-laki. Jadi kemungkinan ada hal-hal yang tidak mengenakan dari yang korban dan kita tahu. Dan kita juga memberikan nomor telepon dari petugas kita karena yang bersangkutan juga akan melapor besok paginya. Dan kita juga seperti untuk diketahui Mas Kodrat juga, kita melakukan upaya proaktif Mbak di sini. Kita sudah menurunkan unit PPA, mendatangin rumah korban kemarin hari Selasa, dan kita sudah lakukan wawancara interview, kemudian kita juga cek TKP, dan kita juga sudah menerbitkan laporan polisi. Tadi pagi langsung di tempat rumah korban, Mbak. Baik, Pak Kodrat, saya ingin langsung konfirmasi, benarkah pada saat di SPKT Polresta Banda Aceh ada tim medis atau dokter yang ditawarkan untuk memeriksa kondisi kesehatan dari korban untuk memastikan bahwa korban ini memang tidak bisa vaksin karena kondisi kesehatannya? Iya, begini Mbak, saya rasa ini keliru kebijakannya. Begini, memang betul ada ditawarkan untuk vaksin, tapi begini, si korban ke situ sebagai korban pelapor tindak pidana. Bukan untuk divaksin. Dalam hal ini kami perlu tegaskan YLBH Banda Aceh bukan dalam posisi anti vaksin. Tapi kami tidak setuju apabila vaksin itu menjadi syarat orang untuk memperoleh keadilan. Seharusnya laporan itu diterima dulu, dikeluarkan dulu STBL-nya, baru ditawarkan vaksin. Bukan vaksin dulu yang ditawarkan di depan. Sehingga apabila tidak ada vaksin, tidak bisa menunjukkan surat keterangan, tidak bisa divaksin, sehingga laporannya malah diabaikan. Itu terbalik, Pak. Ya, seharusnya terima dulu laporannya, keluarkan dulu STBL-nya. Jangan vaksin duluan yang ditawarkan. Dia di situ sebagai korban tidak pidana loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi ini barusan baru pulang dari rumah si korban. Memang betul seperti kata Pak Kabid Humas Polda tadi, ada petugas yang datang ke rumah si korban. Itu kemarin, dari sore sampai dengan malam. Dan yang datang juga petugas lelaki. Gitu ya. Nah, pada kesempatan itu tadi kami sempat wawancara keluarga. Pada kesempatan itu polisi sempat meminta HP ibu dan si korban untuk diperiksa. Nah, saya rasa ini ada upaya untuk menyalahkan korban ya. Yang pertama, yang kedua, petugas yang datang ke rumah si korban juga menyayangkan kenapa si korban ngadu ke LBH. Lah, kenapa disayangkan? Dia orang yang awam hukum butuh pendampingan. Kenapa harus dipersalahkan dia meminta bantuan hukum ke LBH? Ini keliru. Baik, pada saat mendatangi rumah korban ini, apa alasan dari pihak kepolisian untuk meminta atau memeriksa telepon genggam dari ibu dan korban ini? Ya, awalnya mereka datang untuk meminta maaf dan meminta si korban untuk membuat laporan ulang. Tapi kemudian malah justru meminta HP si korban dan ibunya untuk diperiksa.
Ya kalau ditanya motifnya untuk apa, mungkin Pak Kabid Humas Polda Aceh yang lebih bisa menjawab itu, Mbak. Apakah ada bukti yang bisa ditunjukkan korban dari handphonenya Pak Kodrat? Tidak ada, tidak ada. Malah si ibu dan si korban merasa tertekan akibat perilaku polisi yang seperti itu. Malam-malam datang ke rumah orang, minta diperiksa HP, itu saya rasa tindakan yang sangat keliru. Baik, Pak Winardi, Tidak, ada beberapa poin yang disampaikan, satu persatu kita bahas. Yang pertama tadi, Baik. saran dari Pak Kodrat untuk jika ada ke depannya untuk terima dulu laporannya, baru kemudian ditawarkan atau diberikan kesempatan untuk vaksin. Baik, kita terbuka terhadap kritik masyarakat, termasuk juga dari rekan-rekan LBH untuk perbaikan kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kita terbuka lebar kok. Dan Kapolda Aceh mendukung sepenuhnya pernyataan Bapak Kapolri, dan kita juga apa yang disampaikan oleh Mas Kodrat ini menjadi introspeksi juga kita nanti ke depannya. Tapi pada intinya di sini Pak, kita tidak pernah menolak laporan masyarakat. Jadi ada SOP penerimaan laporan kita terapkan di SPKT yang itu harus dilalui oleh teman-teman kita dalam pelayanan kepolisian, terutama terhadap tindak-tindak pidana krusial seperti percobaan perkosaan ini. Nah, terlepas dari itu semua, kita sudah proaktif, sudah mendatangi korban, dan kemudian kita sudah membuat laporkan juga kepada korban, dan saat ini kasus itu sudah diproses di Direktorat Krimum Polda Aceh. Jadi kita berharap juga kita fokus sekarang pada penanganan perkara, kemudian kita juga fokus pada pengungkapan kasus ini. Dan memang dalam kasus tersebut kita duga ada peristiwa percobaan perkosaan dan juga mungkin ada penganiayaan seperti itu, Mbak. Terkait bahwa ada upaya pemeriksaan handphone milik korban dan ibunya pada saat unit PPA mendatangi rumah korban, bisa dijelaskan Pak Winardi? Ya, saya kira polisi tentunya ada alasan tertentu untuk melakukan pemeriksaan. Mungkin kita mencari, mungkin sebelumnya ada ancaman atau kemudian ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa kita kaitkan dari percobaan perkosaan ini. Karena pada saat korban itu di pintu belakang diketuk, kemudian ada orang yang masuk kemudian membekap korban, itu kan ada ciri-ciri pelaku yang disampaikan oleh korban, dan kita juga menanyakan kepada si korban apakah ada orang yang nggak suka sama dia atau kemungkinan ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa kita tangkap dan bisa menjadikan titik awal mula kita melakukan penyelidikan. Saya kira penyidik punya alasan untuk itu, Mbak. Baik, tapi bisa dipastikan kasus ini sekarang sudah dalam proses ya, Pak? Iya, kita pastikan kasus ini ditangani oleh Polda, Direktorat Krimum, dan kita akan lakukan tindak lanjuti dengan penyelidikan. Ya, kita sama-sama berdoa dan kita juga minta dukungan dari rekan-rekan LBH untuk mungkin membantu kita mendapatkan bukti-bukti, kemudian kita sama-sama mengungkap kasus ini ke depannya. Sehingga saya kira polemik ini ujungnya hanya salah paham. Ya, kami sebagai pihak kepolisian tentunya ini menjadi introspeksi kami secara internal, dan kita akan berbuat lebih baik ke depan agar nanti proses penerimaan laporan pun ke depan bisa lebih baik lagi, Mbak. Baik Pak Kodrat, apakah kemudian LBH masih mengawal proses hukum dari kasus ini? Tadi disebutkan bahwa kasusnya sudah ditangani saat ini. Oh pasti Mbak, kami akan mengawal kasus ini sampai dengan selesai. Tapi sedikit saya tambahkan, sampai dengan ini kami belum menerima STBL, sehingga akan sulit bagi kami untuk mengontrol kasus ini. Kami tidak bisa mengirimkan surat SP2HP dan lain sebagainya kalau misalnya STBL-nya tidak kami terima. Gitu. Baik, Pak Winardi bisa langsung dijawab mengapa sampai saat ini belum menerima STBL? Saya kira karena kita sudah proaktif, laporan sudah kita terima, tentunya nanti tanda terima laporan akan kita berikan kepada pihak korban, dan tentunya sesuai dengan ketentuan berlaku, SP2HP awal akan kita berikan, pertengahan akan kita berikan, dan sampai nanti kasus ini kita ungkap. Ya, kita berharap kerjasama yang baik antara LBH, kemudian juga dengan masyarakat. Kita juga akan memeriksa saksi-saksi yang ada di situ, mungkin ada yang melihat siapa yang menggedor pintu korban. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan bisa kita ungkap. Kita mohon doa dan kerjasamanya.
Baik, kita akan tunggu dan kawal bersama. Tentunya dari Pak Kodrat juga kita harapkan dari LBH bisa terus mengawal kasus ini. Terima kasih Pak Kodrat dan Pak Winardi sudah bergabung bersama kami di Ya. AINI Sore.